Ya, kita dengar bagaimana ide itu tidak diolah, seolah-olah setiap problem ada jawaban instan. Ya memang, coba saya kasih contoh ya. Pak Prabowo bilang bahwa oke, makan gratis, ya oke, nggak ada soal. Berapa anggarannya? 450 triliun, gitu ya. 450 triliun untuk makan gratis. IKN masih membutuhkan kira-kira 400-500 triliun, udah 900 triliun. Bayar utang 500 triliun, udah 1.400 triliun. Untuk sekolah 20%, kira-kira 500 triliun, udah 2.100 triliun. Sementara pendapatan kita 1.800-2.000 triliun. Jadi absurd. Karena yang Pak Prabowo terangkan adalah keinginan kuantitatif. Sama seperti keluarga, dia ingin liburan ke luar negeri 120 juta, mesti beli baju baru 300 juta segala macam tuh. Pulang dari luar negeri dia berutang lagi. Kan itu namanya ambisi politik itu pasti dibatalkan oleh APBN. Itu rumusnya. Jadi terlihat bahwa ini asal jawab aja sebenarnya. Ini yang bagus sebetulnya adalah ucapkan idenya apa. Pendidikan mau diliberalisasi. Oke, konsepnya deliberalisasi. Artinya local content dinaikkan. Itu intinya kan. Anda mau terangkan apa dalam kurikulum? Kalau orientasi dari pendidikan tinggi adalah Harvard Business School, Wharton Business School. Fakultas ekonomi sekarang nggak mungkin lagi pakai fakultas ekonomi, ditambahin fakultas ekonomi dan bisnis. Itu liberalisasi. Marketing dijadikan mata kuliah. Ada mata kuliah marketing di ilmu ekonomi. Itu keahlian psikologi aja tuh. Jadi itu maksudnya debat itu mesti kita buka sampai pada tingkat ketajaman konseptual tuh. Tetapi saya pahami tadi Pak Prabowo terlalu letih gitu. Kelihatan dia sangat letih dan karena terlalu banyak kampanye di atas panggung. Sehingga kesempatan bertemu dengan pakar itu nggak ada lagi tuh. Ya itu soal pilihan aja tuh. Tetapi terlihat bahwa ketajaman itu akhirnya hilang. Kenapa? Karena mungkin Pak Prabowo menganggap bahwa bebannya dia memang besar. Bukan sekedar menggedekan Gerindra, dia justru mesti ikut menggedekan Golkar, PSI, PAN. Ya partai-partai yang sebetulnya tidak serius juga untuk mendukung Gibran. Kan itu dasarnya kan. Jadi beban psikis itu terlihat. Sehingga ada trade off. Mau berpikir tajam, kurangi kampanye. Itu dasarnya kan. Anies masih dikelilingi oleh pakar-pakar yang masih mau berdiskusi itu. Sehingga menyerap saripati dari percakapan itu. Saya kira tim Pak Prabowo memilih untuk pergi ke desa-desa, masuk sampai ke daerah-daerah di atas panggung. Sehingga lupa bahwa ketajaman itu diperlukan di panggung debat. Di panggung dangdut ya cukup keahlian joget-joget kan. Itu bedanya tuh. Jadi saya kira ini pelajaran juga buat kita semua sebagai negara. Membedakan antara kalkulasi kuantitatif yang juga sangat mungkin berubah nanti begitu besok ada sedikit kekacauan ekonomi, kurs kita hilang, udah habis lagi tuh rencana-rencana itu. Jadi harusnya tadi semua rencana diukur berdasarkan kemasukakalan konseptualnya, itu lebih penting sebetulnya.